Oke, selamat malam semua. Malam. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Luar biasa. Ya. Hari ini mungkin lihat sesuatu yang beda. Pak Kevin, selamat malam. Di sana kabar gimana? Di Taiwan, Taipei ya. Baik. Senang sekali bisa ketemu lagi ya. Ya, sama-sama. Di sana jam berapa hari ini ya? Kita lebih malam 1 jam, Pak. Oh, berarti sudah jam 8 ya? Iya, 8 lewat jam 8 pasti ya. 8 lewat. Oke. Apa di mana itu? Lokasinya? Ya, saya lokasinya ada di satu tempat. Secret ya, yang ngomong ini. Enggak, ya. Ada di gereja, ya. Ada di gereja. Oh, oke. Nah, oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai, boleh nggak buka videonya semuanya, kalau memungkinkan, ya, supaya kita juga tahu wajah-wajahnya. Videonya boleh tolong dibuka. Iya, kan lebih baik kelihatan begitu ya. Jadi tahu wajah yang mana. Dari Chandra dari Lampung tuh, malam Vina. Halo, malam Kak Untung semuanya. Semuanya. Oke, malam. Lihat beda ya Kak Untung ya. Beda, kita sesuatu yang luar biasa hari ini. Kita beda. Ya. Malaikat-malaikat yang luar biasa. Yang lain boleh silakan dibuka dulu videonya. Oke. Kita tunggu sebentar ya, biar kita tahu wajah-wajahnya. Kan selama ini kan nggak tahu wajahnya seperti apa. Oke. Yuk, sebelum sebentar kita akan bersama ya memulai ibadah equipping malam hari ini ya. Jadi sebetulnya bukan konser gabungan, tapi sebetulnya kita ada ibadah equipping malam hari ini. Jadi setengah jam ke depan kita akan bersama ya, kita mau satukan hati kita menyembah Tuhan. Jadi silakan nanti buat teman-teman Bapak Ibu, kalau ketika kita menyembah Tuhan dan Tuhan taruh sesuatu ya, pesan Tuhan atau mungkin mau mendoakan seseorang yang ada di grup Zoom ini, silakan aja. Jadi nanti kita pun sama-sama mengalir. Yuk kita memulai, kita berdoa sebentar biar kita mengalami Tuhan bersama-sama. Kita doakan supaya semuanya bisa bergabung malam hari ini. Kita bergabung, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah malam hari ini. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang kebetulan kami ada. Tapi semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kemurahan-Mu.
Dan melalui malam hari ini kami satukan hati kami Tuhan, untuk kami datang, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami memulihkan Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Hari teman-teman kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Biar malam hari ini kuasa Tuhan bercurahkan di tengah-tengah kita. Haleluya. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagimu. Bawa kami lebih dalam menyembah alam hadirat bersamamu Tuhan. Shikara papa papa papa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan seperti rusa, seperti rusa hidup, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil Dia, panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau berhati bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, ya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Setiap kita bersembah, setiap kita di mana Engkau berada, hanya kepada Dia. Biar setiap kita di mana Engkau berada, ingat akan Dia. Naikkan syukur kita, berpuji Kau. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu,
Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, baharui akal-Mu hidup, biar penyembahan berkenan bagimu, menyenangkan hatiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh ya, Kau segalanya bagiku, ya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Mari setiap kita sadar kita dimanapun kita berada, ambil waktunya setengah menit ini kita setiap kita boleh berbahasa roh, kita menyembah Dia dimanapun kita berada. Sembah Dia Bapa, kami berdoa malam hari ini. Kami mau merindukan Engkau, jiwa kami rindu padamu, kami haus pada pribadimu. Kami tidak mau Tuhan aktivitas acara kami menjadi sebuah acara agenda rutinitas, tapi kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Malam ini bawa kami lebih dalam lagi menyembah-Mu, bawa kami lebih dalam lagi mengenal-Mu, bawa kami lebih intim lagi dengan-Mu. Buka mata rohani kami untuk kami boleh melihat setiap rancangan-rencana-Mu yang sempurna. Dan di dalam nama Yesus terbukalah mata rohani-Mu saat ini. Kau mulai melihat saat ini. Roh Kudus mulai mengingatkan setiap hal-hal yang Kau lakukan yang tidak berkenan, sekiranya ada yang tidak benar, yang tidak tulus, yang tidak baik. Maukah kita dengan rendah hati kita katakan, Tuhan, aku mau Tuhan kembali dan bertobat. Jikalau Tuhan mengingatkan dan memperlihatkan Engkau akan sesuatu hal yang sedang terjadi, biarlah Engkau boleh mengakuinya. Dan jikalau itu hal yang baik yang terjadi, biarlah mulutmu berlimpah dengan ucapan syukur. Dan saat ini terbukalah telinga rohanimu. Di dalam nama Yesus terbuka telinga rohanimu. Dan kau mulai mendengar ada kata-kata yang pernah kau ucapkan. Kata-kata penyangkalan, kata-kata penghakiman, kata-kata penuduhan, kata-kata tidak percaya, kata-kata meragukan, kata-kata yang kau ucapkan di dalam kemarahan, kata-kata yang kau ucapkan di dalam kekesalan, kata-kata yang melukai pasanganmu, kata-kata yang melukai orang tuamu, kata-kata yang melukai anak-anakmu, kata-kata penghakiman yang menyakiti anak-anakmu. Maukah engkau saat ini kau katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan.
Bukan perkataan yang menguji, bukan perkataan yang baik, bukan perkataan yang memuliakan, tapi perkara penghakiman, perkataan penuduhan, perkataan yang menyakiti yang telah kuucapkan. Saat ini kucabut, kubatalkan setiap perkataan yang negatif, setiap perkataan penuduhan kubatalkan dalam nama Yesus. Setiap perkataan penghakiman kubatalkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini setiap kutukan dan sumpah serapah yang diucapkan saat ini batal dalam nama Yesus. Terima kasih. Rasakan kelegaan, rasakan kedamaian, rasakan hadirat yang memulihkan engkau, rasakan Tuhan ada di sampingmu. Terbukalah mata hati nuranimu, impresi-impresi yang baru kau rasakan kembali. Rasakan kehadiran Tuhan, rasakan Tuhan sedang ada di dekatmu. Ya, ada beberapa di antara engkau merasakan Tuhan sedang membalut lukamu, Tuhan sedang memulihkan hatimu. Engkau merasakan hatimu ada getaran-getaran hangat. Ya, Tuhan sedang menjamah engkau saat ini. Ada yang kau rasakan saat ini. Engkau sedang ditepuk-tepuk kepalanya. Ya, Tuhan ada di dekatmu saat ini. Ada yang kau begitu merindukan belayan kasih sayang. Selama ini engkau begitu banyak mendapat perlakuan dan belayan kasih sayang yang penuh syarat. Dan engkau seringkali dimanipulasi. Tuhan ingatkan, ada beberapa wanita di sini, engkau merasa engkau dimanipulasi. Engkau merasa engkau terluka oleh perbuatan pasanganmu. Engkau merasa engkau terluka oleh mantanmu. Engkau diperdaya, engkau diperalat. Begitu sakit engkau. Hari ini Tuhan mau balut hatimu. Kau saat ini kau rasakan pelukan kasih Tuhan. Pelukan kasih, kehangatan yang memulihkan dan menyembuhkan. Yes. Di dalam nama Yesus, silakan tubuh Kristus. Jikalau kau mendapatkan sesuatu, jikalau engkau ada yang mau didoakan, jikalau saat ini ada beberapa di antara engkau di dalam Zoom meeting yang ada saat ini, engkau sedang di rumah dan kau rasakan firman Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Engkau tersentuh dan kau menangis. Biarkan aliran itu menangis, jangan tahan. Dan jikalau engkau ada rasanya engkau perlu didoakan, engkau boleh raise hand, engkau boleh angkat tanganmu, engkau boleh angkat tanganmu saat ini, engkau boleh raise hand, kami mau mendoakan engkau. Anda juga boleh buka kamera, boleh, Anda bebas, engkau boleh tulis di dalam room chat. Saat ini kita mau saling melayani. Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan mau memulihkan kita. Dan jikalau ada impresi dan pesan Tuhan, saya undang setiap saudara, boleh engkau tulis di dalam room chat pesan Tuhan buat tubuh Kristus. Silakan engkau boleh tuliskan. Silakan engkau boleh buka mic dan engkau boleh mendoakan daripada setiap partisipan yang ada di depan layar ini. Silakan Kristus boleh menyampaikan pesan Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh melakukan streaming ini, Tuhan, semua karena kemurahan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih sebagaimana kami adanya malam hari ini. Kami kumpul Tuhan, beribadah bersama Tuhan, kami mendengarkan Engkau sepanjang 1-2 jam di depan ini, Tuhan. Siapkan mata rohani kami, siapkan hati rohani kami, kami mendengarkan apa yang Engkau sampaikan kepada malam hari ini. Kami siap Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan telinga rohani kami haus akan Engkau Bapa. Berbicara di tengah-tengah kami, nyatakanlah kehendak-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kehadiran setiap anak-anak Tuhan yang berkumpul malam hari ini lewat di rumah maupun kami yang ada di depan ini Tuhan. Kami percaya kami mengalami Tuhan yang sungguh luar biasa malam hari ini. Kami mengalami sesuatu hal yang berbeda daripada hari-hari yang sebelumnya Tuhan. Karena kami datang kepada Engkau dengan hati yang bersyukur. Kami datang kepada Engkau dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Sebagaimana adanya kami malam hari ini. Terima kasih Engkau kumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, mendengar ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepada Engkau. Terima kasih buat setiap media, setiap alat yang Tuhan siapkan buat kami sehingga kami bisa beribadah malam hari ini. Bicara setiap kami Tuhan, setiap partisipan yang join malam hari ini, kami akan mengalami suatu hal yang berbeda. Kami akan diberkati malam hari ini. Kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Lewat pujian, lewat doa, lewat setiap firman-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami. Pakai setiap kami Tuhan, kami boleh saling memberkati setiap Kristus yang join malam hari ini.
pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau datanglah kerajaan tengah-tengah kami, datanglah kehadiran-Mu tengah-tengah kami, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga, terjadilah malam hari ini atau setiap hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan ibadah kami. Ada satu firman yang Tuhan taruh di hati saya buat Haris. Dikatakan dalam Amsal mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Biar kami berdoa buat Haris Tuhan, apapun yang saat ini Tuhan dia alami, kami tidak tahu, tapi satu hal kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengetahui sampai kedalaman hati kami Tuhan. Kami berdoa buat Haris Tuhan. Kalau hari-hari ini ada kecemasan Tuhan, kalau hari-hari ini ada ketakutan dalam hatinya Tuhan, biar malam hari ini kuatkan dan teguhkan buat Haris Tuhan. Kau berbicara Tuhan secara pribadi buat Haris Tuhan. Ketika dia mengandalkan Engkau, ketika dia percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Dia akan memegang langkah-Mu. Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup-Mu. Oleh sebab itu jangan kau takut Haris. Percayalah, pegang janji Tuhan dalam hidup. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kau sendiri. Tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menuntun langkah hidupmu. Yang kau butuhkan, yang kau percaya penuh. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan akan membawa melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak pernah lalai menggenapi setiap firman-Nya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan saudara yang dapat pesan Tuhan. Atau mungkin saudara mau doakan sahabat-sahabatmu. Atau mungkin juga di tempat ini, di mesbah ini Tuhan ingatkan sesuatu nama. Biarkan hari ini kau belajar mentaati setiap perkataan Tuhan. Jangan takut, biarkan hari ini ketika Tuhan taruh sesuatu di hatimu, biar kau sampaikan dan kita akan mendukung sama-sama. Bapa, kami datang di hadapan-Mu karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh berada di hadirat. Ya. Mungkin Tuhan sebagian besar daripada kehidupan kami belum berani untuk masuk di dalam hadirat. Banyak berprasangka bahwa kami tidak layak Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan malam hari ini katakan, Engkau sudah dikuduskan dan Engkau sudah dilayakkan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, curahan darahnya di atas bumi, melayakkan kita semua untuk masuk dalam hadirat. Ya. Jangan lagi ada keraguan dan ketakutan dalam hidup. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Sehingga kita tidak akan rasa kekacauan dalam pikiran. Sehingga tidak lagi ada perkataan yang mengatakan aku tidak kuat. Aku ragu-ragu. Aku tidak layak. Firman Tuhan katakan, sudah selesai. Ya. Dan engkau kembali. Jangan rasa takut. Karena Allah setia menyertai setiap kehidupan kami sampai pada akhir zaman. Bapa, terima kasih Tuhan. Yang Engkau terus bawa kami Tuhan di dalam kehidupan bergaya. Hidup di dalam kerajaan-Mu. Sehingga kami boleh tetap melihat Tuhan setiap perilaku, pikiran dan perasaan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kelemahan, kelalaian hidup kami, Engkau pulihkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat, yang teguh, yang boleh melihat daripada setiap rencana-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus.
kasih Tuhan buat malam ini. Firman Tuhan datang buat setiap kita. Tuhan berkata, siapa orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan ingatkan buat siap kita. Untuk hidup kita terus dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Biarlah setiap kita terus mengandalkan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, menjadikan Dia Tuhan satu-satunya juru selamat atas setiap hidup kita. Jadikan Dia penguasa tunggal atas setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, karena Dia sumber segala sesuatu buat setiap hidup kita. Di dalam Tuhan segala sesuatunya tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru buat setiap kita. Ada hikmat yang baru, ada kasih karunia yang memampukan setiap kita untuk kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang malam ini kami berdoa buat setiap partisipan Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, terus Tuhan melekat dengan Engkau Tuhan. Terus Tuhan menjadikan Engkau prioritas Tuhan. Menjadikan Engkau pusat Tuhan, satu-satunya dalam setiap hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan malam ini. Kami percaya Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan. Setiap partisipan yang ada Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Kau angkat Tuhan. Kau lepaskan, Kau bebaskan, Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Kau rindu Tuhan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan, melihat Tuhan bahwa Engkau sungguh berkuasa dan dahsyat Tuhan. Dan kami percaya kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dan kami mau berjalan terus dengan kekuatan-Mu, dengan kedahsyatan-Mu, juga dengan keperkasaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bapa kami dalam surga Tuhan, kami ucap syukur Bapak kalau malam hari ini Tuhan Kau sudah pertemukan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan acara konser itu menjadikan suatu kegembiraan buat kami Bapak, sukacita buat kami Bapak. Biarlah Tuhan Kau curahkan Roh-Mu pada kami semua Tuhan. Biarlah kami mendapatkan api-Mu yang baru Bapak. Biarlah kami boleh Tuhan mendapatkan sesuatu yang baru dalam konser ini Bapak. Biarlah kami Tuhan boleh mendengarkan Tuhan setiap apapun firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa Engkau memberikan Tuhan kelegaan Tuhan. Biarlah kami Engkau percayakan sesuatu yang damai sejahtera yang turun atas kami semua Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan kami semua yang kehausan Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan mendapatkan Tuhan yang baru Tuhan. Anugerah yang baru daripada Bapak. Terima kasih Tuhan. Syukur ya Bapak. Jangan jadikan ini menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Jangan jadikan ini sebagai rutinitas untuk engkau mengikuti acara. Dan dari tadi ketika menyembah, Tuhan terus mengingatkan bagaimana untuk kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan juga kekuatan kita. Dan saya mendapatkan banyak di antara engkau, khususnya para wanita, engkau yang seringkali akhir-akhir ini engkau merasa tertekan. Tuhan ingatkan untuk engkau bukan berfokus kepada masalahmu, bukan berfokus kepada situasi dan keadaan yang menekan engkau, tapi bagaimana justru engkau hari ini boleh berkata bahwa engkau akan terus mengasihi Dia, bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi mengasihi Allah sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Dan juga saya dapatkan khusus untuk Kevin dan Eva, khususnya Eva Novita. Tuhan tahu setiap pergumulan kalian. Jangan lagi engkau takut untuk berjalan di dalam kebenaran. Terus nyatakan kebenaran dan terus engkau jangan kompromi dengan setiap hal-hal yang engkau merasa itu hal biasa. Tapi ketika engkau setia dengan perkara-perkara kecil dan terus melakukannya di dalam kebenaran, Tuhan akan limpah-limpahkan lagi dan engkau akan dimampukan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya untuk melewati setiap hal-hal yang selama ini engkau kompromikan. Dengan kasih karunia dan kekuatan Allah, kalian akan mampu untuk melewatinya. Di dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Kudus, terima kasih buat
penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami, Tuhan. Tadi saat menyembah, saya dikasih penglihatan pelangi. Lalu saya bertanya dengan Tuhan, pelangi maksudnya apa, Tuhan? Lalu Tuhan jawab, sebelum pelangi ada apa? Ada hujan. Lalu saya mencoba pikir hujan ini apa? Ya inilah hujan adalah badai dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, problem yang ada dalam hidup kita. Tapi janji Tuhan, Dia akan memberikan pelangi. Amin. Karena Dia adalah jalan hidup bagi kita. Dan Tuhan ingatkan ayat di Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan mempunyai beban berat, aku akan membuat kamu tenang. Amin. Ya, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan, Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, dalam Engkau Tuhan ada kebenaran, Tuhan. Ya. Tuhan, kami mau pegang janji Tuhan. Tuhan, kami mau nggak memikirkan Tuhan masalah yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Karena setiap kita tahu bahwa masalah ini nggak pernah selesai. Selesai satu pasti ada lagi. Ya Tuhan, biarkan kami, Tuhan, siapapun kami, Tuhan, malam ini, Tuhan, kami mau sadari, kami mau datang kepada Engkau, Tuhan. Kalau jalan, kami lelah, lebih lesu, kami boleh datang kepada Engkau malam ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Dan hidup ini bagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi sama-sama seluruh kita dimanapun berada, persembahkan hidupmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Lebih sungguh lagi, katakan di dalam doa-doamu, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil waktu setengah menit, 1 menit di mana kita berada. Persembahkan hidup. Katakan dari hati. Biar lidah bibirmu mempersembahkan hidupmu pada Tuhan. Biar lidah bibirmu mengucapkan perkataan iman pengagungan pada Bapa. Ku persembahkan seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Persembahkanlah, persembahkanlah. Yes Lord, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan acara malam hari ini, equipping kami malam hari ini, ibadah equipping kami. Tuhan, Engkau hadir.
Tuhan, Engkau beracara. Tuhan, Engkau berbicara. Dan Kau pakai hamba-Mu Pak Edileo. Boleh Tuhan memperlengkapi setiap kami. Dan mengarahkan kami Tuhan. Ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Untung. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Malam Kak Edi. Malam, shalom. Shalom. Oke, karena waktu ya tidak panjang lebar, sebelum nanti kita terakhir kita akan masuk di breakout room per kompak masing-masing tentunya. Saya langsung serahkan ke Kak Edi aja waktunya. Silakan Kak Edi. Oke. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas Kak Edi. Jelas, Edi. Oke. Ya, saudara, malam ini sebagaimana tadi saya ingatkan di doa pagi, ya, kita akan praktek bagaimana saudara kita memiliki gaya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, karena itu saya mau ulangi sedikit apa yang kita sudah pelajari. Mungkin juga ada saudara yang tidak hadir dalam doa pagi tadi, ya. Nah, saudara, kita mau sama-sama lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara, Tuhan berkata, ya, kegoncangan tidak akan pernah berhenti, saudara. Akan terus terjadi. Nah, ayat ini berkata, aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja. Jadi siapa yang menggoncangkan? Aku. Ya, makanya kegoncangan ini tidak bisa ditengking, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa kita halangi. Makanya percuma kalau saudara berdoa, Tuhan, biar tidak ada goncangan. Nggak bisa. Ini dari Tuhan kok. Ya, Tuhan yang menggoncang. Makanya ya tidak bisa, saudaraku, ya dihalangi oleh kita. Kegoncangan akan datang terus. Kegoncangan apa, saudara? Seluruh aspek hidup kita akan digoncangkan, saudara. Ya. Kehidupan kita digoncang, keluarga kita digoncang, keuangan kita digoncang, ya, kesehatan kita digoncang, saudara. Komsel kita digoncang, gereja digoncang Tuhan, semua akan digoncang Tuhan. Nah, tujuannya apa? Ya, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, kenapa, saudara? Ya, karena Tuhan mau memurnikan kita, saudara. Dia mau memurnikan hidup kita, keluarga kita. Ya, dia mau, saudaraku, ya, memurnikan keuangan kita, kompak kita, komsel kita, sehingga unsur-unsur yang dapat digoncangkan itu, saudaraku, terlepas dari diri kita, sehingga yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena Tuhan itu api yang menghanguskan. Nah, karena itu, saudara, ya, kita mesti biarkan diri kita ya digoncang, saudaraku, ya, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Nah, apa yang disebut ya tidak tergoncangkan itu? Berikutnya kita lihat next. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, jadi yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Makanya kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita tidak tergoncangkan. Kalau keuangan kita berdasarkan kerajaan Allah, keuangan kita tidak akan tergoncangkan. Kalau keluarga kita berdasarkan kerajaan Allah, keluarga kita tidak akan tergoncangkan.
Kalau saudara kompak komsel kita berdasarkan kerajaan Allah, kompak dan komsel kita tidak akan bubar, tidak akan tergoncangkan. Ya, kalau gereja kita, saudaraku, berdasarkan kerajaan Allah, tidak akan tergoncangkan. Nah, saudara, apakah hidup saudara tergoncangkan? Kalau ada yang hidupnya tergoncangkan, berarti hidup saudara belum berlandaskan kerajaan Allah. Nah, maka hari ini saudara mesti izinkan Tuhan goncang supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, jadi saudara, ya, kita mau belajar bagaimana kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Bagaimana caranya? Nah, kita baca selanjutnya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi untuk hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara, maka ada dua hal yang harus kita praktekkan sebagai gaya hidup. Mari kita lihat next yang pertama, saudara. Kita harus mempraktekkan, saudaraku, ya, pengucapan syukur sebagai gaya hidup. Gaya hidup bersyukur senantiasa, saudara. Ya, kita mesti bersyukur. Ya, pertama-tama bersyukur karena kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mesti bersyukur, ya, saudara. Kita mesti mempraktekkan gaya hidup yang selalu bersyukur. Nah, kenapa syukur itu penting, saudara? Ya, karena saudara, ya, ketika kita bersyukur, katanya, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan bersemayam di atas pujian orang-orang Israel, ya. Itu Mazmur 22 ayat 4. Nah, kata bersemayam artinya Tuhan berdiam di atas pujian, ya, orang Israel, saudara. Tuhan berdiam atau tinggal, yaitu artinya bersemayam. Tapi bersemayam juga artinya, kalau saudara baca Mazmur 47, 8-9, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Jadi bersemayam juga artinya bertahta, ya. Jadi saudara, ketika kita bersyukur, ketika kita memuji Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita memberi diri kita, ya, diperintah oleh Sang Raja. Itulah kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Berarti orang makin banyak bersyukur, makin, saudaraku, dia diperintah oleh Sang Raja, ya. Maka Sang Raja, ya, bertahta atas hidupnya, saudara. Nah, apakah Kristus telah bertahta dalam hidup saudara? Ya. Nah, bagaimana caranya? Belajar bersyukur, saudara. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang tunduk kepada pemerintahan Allah, tunduk kepada, saudaraku, ya, saudaraku, pemerintahan dari Sang Raja dalam hidupnya. Nah, kalau kita tunduk kepada pemerintahan Allah, kita, saudaraku, ya, tunduk kepada, saudara, Allah yang menguasai kita, yang memerintah hidup kita, maka kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, makanya saudara, mari saudara, ya, kita mau banyak bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita ada di bawah pemerintahan Allah. Nah, lawannya syukur apa, saudara? Lawannya syukur adalah bersungut-sungut, ya. Nah, berarti kalau orang bersungut-sungut, saudara, dia tidak mau diperintah oleh Sang Raja. Dia, saudaraku, tidak bersedia ada di bawah pemerintahan Tuhan. Ya, dia berarti, saudaraku, meragukan pemerintahannya Raja. Dia berarti, saudaraku, tidak bersedia
dikendalikan, dikuasai, diperintah oleh sang raja. Ya, jadi orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang tidak ada di bawah pemerintahan raja. Makanya hidupnya tergoncangkan. Ya, saudara, mari saudaraku, kita jangan bersungut-sungut, ya. Karena orang yang bersungut-sungut itu, saudara, berarti dia, saudaraku, ya, tidak ada di bawah pemerintahan raja. Dia tidak mau, dia menyangkali pemerintahan sang raja itu. Saudara, apakah kita sering bersungut-sungut? Ya. Bahkan saudara, bersungut-sungut itu kalau kita baca di Alkitab, saudara, itu sangat serius. Dosanya sangat serius, saudara. Benar, ya. Dalam 1 Korintus 10 Paulus berkata, janganlah kamu bersungut-sungut, ya, sehingga ya seperti orang Israel dibinasakan oleh malaikat maut. Waduh, ngeri banget, saudara. Ya, kenapa sih bersungut-sungut cuma dosa ngomong-ngomong aja? Kok parah banget akibatnya? Dibinasakan oleh malaikat maut. Lah, Paulus ngomong ini sama gereja Korintus. Ya, bukan sama gereja Perjanjian Lama. Loh, emang masih ada Pak ini malaikat maut? Nah, nanti kita lihat, saudara. Kenapa dosa bersungut-sungut itu sangat mengerikan, saudara? Ya, begitu seriusnya sampai konsekuensinya adalah dia dibinasakan oleh malaikat maut. Kok bisa gitu? Nah, kita mesti ngerti ini, saudara. Kenapa bersungut-sungut itu serius, saudara? Karena gini, saudara. Bersungut-sungut itu sebenarnya kita melakukan dosa kudeta. Tahu kudeta, saudara? Kita ingin menurunkan sang raja, ya, dengan cara ya kita meragukan pemerintahannya. Kita tidak trust, percaya kepada pemerintahannya. Ya, kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Kita meragukan kebaikannya Tuhan kita. Contoh, saya kasih contoh. Kalau saudara ya mengalami satu masalah ya yang tidak enak, ya saudara mengalami situasi yang nggak nyaman, ya kalau saudara berkata begini, Tuhan, kalau Engkau baik Tuhan, kenapa hidupku tidak baik seperti ini Tuhan? Tuhan, kalau Engkau Allah yang berdaulat, kenapa Tuhan Tuhan mengalami hal-hal seperti ini? Tuhan, Engkau mampu nggak sih jadi Tuhan? Kalau Engkau nggak mampu Tuhan, biar aku yang jadi Tuhan. Ya, aku atur hidupku, jangan Engkau yang atur hidupku. Ya, itu saudaraku artinya gini. Kita mau menurunkan dia sebagai raja. Kita mau menurunkan dia sebagai Tuhan, pemerintah dalam hidup kita. Kita yang mau jadi raja. Kita yang mau memerintah hidup kita sendiri. Kita mau gantikan sang raja itu. Itu dosa makar. Ya, dosa makar itu serius, saudara. Ya, kalau di negara-negara umumnya minimal hukumannya apa, saudara? Hukumannya minimal adalah hukuman seumur hidup. Ya, kalau di kerajaan-kerajaan seperti Thailand, ya berani menurunkan raja, hukumannya mati, saudara. Mati. Ya, kenapa, saudara? Itu serius. Karena itu kudeta. Jadi orang yang bersungut-sungut itu sebenarnya orang yang kudeta, saudara. Ya, dia nggak ingin Yesus jadi rajanya. Ya, dia merasa dia nggak becus jadi raja. Ya, kasih contoh. Nah, ini ilustrasi, saya ulangi lagi, saudara. Ada nelayan, dia tangkap ikan kebanyakan, saudara. Ya, dia dapat ikan kebanyakan, kan nggak bisa dijual semua. Ya, nah jadi dia takut ikan ini sia-sia, ya nggak bisa dijual semua, dia bikin ikan asin, saudara. Nah, untuk bikin ikan asin kan perlu matahari, saudara, dijemur. Maka dia minta sama Tuhan, Tuhan berikanlah aku matahari Tuhan yang terang benderang supaya aku bisa jemur ikan. Tiba-tiba matahari terang benderang.
Wah, nelayan ini senang, saudara. Dia keluarkan ikannya, dijemur sambil nyanyi, bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Lihat tuh matahari terang benderang. Memang Tuhan yang aku sembah. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang hebat sekali. Terima kasih Tuhan. Senang sekali saudara. Enggak lama, sejam kemudian awan gelap datang. Dia khawatir saudaraku. Jangan sampai ikan asin yang dia jemur itu nanti basah. Pasti busuk, nggak laku lagi. Dia kemudian khawatir. Dia mulai simpen ikan itu saudaraku. Dia mulai saudaraku sembunyikan di dalam rumah. Supaya nggak kena hujan. Dan dia mulai, saudaraku, lihat ke atas dan bilang begini, Tuhan, kenapa sih pelit banget Tuhan? Ya, kasih matahari cuma 1 jam. Aduh. Ya, Tuhan, kenapa sih hidupku susah begini Tuhan? Aduh, kasih dong matahari panjangan gitu waktunya. Ya, bisa seharian dong. Ya, masa kasih matahari kayak begini dikit-dikit. Aduh. Memang hidup ini, kenapa sih kayak begitu ya? Nah, dia mulai bersungut-sungut, saudara. Kemudian 1 jam kemudian matahari ya datang lagi, terbit lagi, terang lagi. Wah, dia sukacita lagi. Dia keluarkan ikan asinnya, saudaraku, dijemur, bersukacita hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan memang baik. Tuhan memang luar biasa. Tuhanku dahsyat. Ya, Allahku dahsyat. Dahsyat luar biasa. Senang saudaraku. Nggak taunya baru setengah jam, saudara. Dia baru senang-senang. Tiba-tiba datang awan yang gelap, saudara. Nggak pakai tunggu-tunggu lagi. Hujan langsung. Ya, langsung, saudaraku. Hujan lebat kali. Habis ikannya, saudaraku. Basah semua, saudaraku. Orang ini, waduh. Dia udah nggak kuat, saudaraku. Ya, dia udah marah sekali. Ya, saudaraku, lalu di tengah-tengah hujan berdiri menatap ke langit sambil saudaraku dia saudaraku? Ya, dia bertolak pinggang dan lihat ke atas bilang begini, Tuhan, bisa atur cuaca nggak Tuhan? Kalau Tuhan nggak tahu atur cuaca, biar saya naik atur cuaca. Tuhan turun jemur ikan. Minta ampun orang ini, saudara. Nah, itu orang yang bersungut-sungut, saudara. Ya, coba dosanya apa, saudara? Ingin suruh Tuhan turun supaya dia yang naik. Ya, dia anggap Tuhan nggak becus jadi Tuhan. Kalau becus, kenapa dia susah? Kalau becus, kenapa dia, saudaraku, hidupnya ya sangat memprihatinkan. Saudara, itulah orang yang bersungut-sungut. Itu dosa kudeta. Ya, makanya serius. Ya, akibatnya apa, saudara? Dibunuh oleh malaikat maut, dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, mungkin saudara di perjanjian baru ini, ya, mungkin kita nggak mati dibunuh sama malaikat maut secara fisik. Tapi ketika banyak ya orang-orang, saudara, bersungut-sungut, ya, jadi dia bersungut-sungut tentang keluarganya. Nah, keluarganya jadi mati, saudara. Ya, ketika dia bersungut-sungut tentang pernikahannya mati. Ya, ketika dia bersungut-sungut tentang bisnisnya mati. Ya, makanya banyak orang, saudara, ya, banyak kematian dalam hidupnya. Karena apa, saudara? Karena dia bersungut-sungut terus. Saudara, jangan kita bersungut-sungut, saudara. Ini dosa yang sangat serius. Mari kita banyak bersyukur, saudara. Mari kita berkata, Tuhan, meskipun Tuhan, ya, pandemi ini nggak selesai-selesai, Tuhan. Tuhan, meskipun ada kemungkinan nanti datang lagi varian baru, Omikron. Tapi aku percaya, Engkau Allah yang berdaulat, Tuhan.
Engkau Allah yang baik. Engkau mengasihi kami umat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah berjanji kami tidak akan mengalami masalah. Tapi Engkau berjanji Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bahkan Tuhan, apa saja yang terjadi Tuhan, itu adalah Roma 8:28. Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan, yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Nah gitu. Jangan gini Tuhan. Kami udah doa Tuhan, nggak pergi-pergi nih pandemi. Tuhan, kenapa sih kayak begitu Tuhan? Aduh. Susah banget hidup ini. Tuhan, kenapa kayak begini Tuhan? Ya, kenapa kalau Engkau baik kok pandeminya nggak habis-habis? Tuhan, kalau Engkau baik, kenapa aku Tuhan menikah sama wanita yang satu ini Tuhan? Kalau Engkau baik Tuhan, kenapa aku menikah sama gendruwo yang satu ini? Dia bilang suaminya gendruwo, saudara. Ya, suaminya bilang istriku kayak gorila. Aduh, saudaraku. Nah itu orang yang bersungut-sungut, saudaraku. Ya, jangan bersungut-sungut. Ya, mari kita bersyukur. Nah, dalam Ibrani 12 tadi, kata bersyukur, saudara, itu artinya bukan hanya bersyukur, ya, tapi itu berkaitan sama kasih karunia. Mari kita lihat berikutnya, saudara. Makanya, saudara, dalam bahasa Latin, ya, saya ambil dalam bahasa Spanyol. Spanyol kalau berterima kasih, bersyukur itu gracias, ya. Tapi gracias juga bisa berarti kasih karunia, ya. Jadi, saudara, bersyukur ada kaitannya sama kasih karunia, saudara. Jadi orang yang bersyukur, saudara, orang yang sadar akan kasih karunia. Bahasa Indonesianya bagus, saudara. Terima kasih, ya. Apa itu? Aku terima kasih karunia Tuhan. Aku terima kasih dari Tuhan. Aku terima kasih karunia Tuhan. Ya, bagus kan saudara? Kasih karunia. Ya. Jadi orang yang bersyukur, saudara, berarti orang itu sadar hidup ini adalah kasih karunia, saudara. Ya. Bahkan orang yang bersyukur, saudara, dia bukan cuma sadar akan kasih karunia Allah, tapi dia juga mengalami kasih karunia itu, saudara. Ini keren kalau saudara bisa mengerti ini, saudara. Makanya makin banyak kita bersyukur, makin banyak kita menyadari kasih karunia-Nya, dan bukan hanya menyadari, tapi kita juga mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, nah orang yang bersyukur adalah orang yang beriman bahwa Allah telah memberi kasih karunia-Nya dan akan selalu memberi kasih karunia-Nya kepada dirinya. Ya. Orang yang melimpah dalam syukur, hidupnya mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Wow, ini yang dialami oleh gereja mula-mula. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow, ini dahsyat kalau saudara ngerti rahasia ini. Ya, gereja mula-mula itu hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara mau hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah? Bagaimana caranya? Banyak bersyukur. Berlimpahlah dalam syukur. Kalau saudara berlimpah dalam syukur, saudara juga berlimpah-limpah dalam kasih karunia, saudara. Lihat gereja mula-mula, saudara. Mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya. Nah, apa itu kasih karunia, saudara? Ingat, saudara, kasih karunia adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, untuk menjalankan kehidupan Kristen. Ingat, kehidupan Kristen tidak bisa dijalankan tanpa kasih karunia. Tidak mungkin, saudara.
Mana mungkin kita bisa ampuni orang yang sama bersalah kepada kita 70 kali 7 kali. Ya, kita ampuni, saudara. Mana mungkin, itu enggak mungkin. Ya, mana mungkin ditampar pipi kanan, kita bisa kasih pipi kiri. Itu perlu kasih karunia. Ya, makanya Tuhan bilang begini dalam Matius 5, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, perlu kasih karunia apa? Itu bahasa aslinya. Enggak perlu kasih karunia, orang berdosa pun bisa melakukannya. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, nggak perlu kasih karunia. Itu orang berdosa juga bisa. Pemungut cukai juga bisa. Nggak perlu kasih karunia. Ya, tapi ya saudara, kalau engkau mengasihi orang yang membenci engkau, mengasihi musuhmu, nah itu perlu kasih karunia. Tanpa kasih karunia, nggak bisa itu, saudara. Nah, gereja mula-mula bukan hanya menerima kasih karunia, tapi kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow, ini lebih dahsyat lagi. Makanya gereja mula-mula itu dahsyat sekali, tinggi sekali standar gereja mula-mula, saudara. Bayangin, saudara, mereka semua takut akan Tuhan, semua. Ya, itu perlu kasih karunia, saudara. Ya, mereka semua tetap bersatu. Wih, gereja sekarang enggak pecah-pecah terus. Itu perlu kasih karunia, saudara. Gereja mula-mula, saudaraku, ya mereka itu banyak mujizat. Bahkan bayangan Petrus aja bisa nyembuhin orang. Itu perlu kasih karunia yang melimpah-limpah. Gereja mula-mula, saudaraku, tidak ada satu orang pun kekurangan. Wow, karena semua yang punya harta menjualnya. Bayangin, semua orang yang punya harta dijual, diberikan kepada orang miskin. Itu hanya karena kasih karunia. Gereja mula-mula, saudaraku, tiap-tiap hari Tuhan tambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Itu karena kasih karunia. Kalau nggak ada kasih karunia, nggak mungkin. Tidak mungkin, saudaraku. Nah, jadi kalau saudara mau hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, hiduplah ya dalam syukur yang berlimpah-limpah juga. Ya, mari kita ya berlimpah dalam syukur. Ya, praktekkan ini. Nah, satu ayat lagi, saudaraku. Ini ayat yang kita renungkan hari ini. Ya, inilah apa, saudaraku, acara Komsel. Ya, next kita lihat, saudara. Kalau saudara baca Kolose 3 ayat 15 sampai ayat 17, ini adalah agenda Komsel. Agenda kompak, saudara. Ya, agenda komunitas tubuh Kristus. Karena ayat 15 bilang kamu dipanggil menjadi satu tubuh, bersyukurlah. Aneh ya, ada kata bersyukurlah. Lalu ayat 16 kita nggak usah buka, saya ceritakan aja. Ayat 16 dikatakan, saudara, hendaklah perkataan Kristus berdiam di tengah-tengah kamu, ya, dengan segala kekayaannya, sehingga kamu dengan segala hikmat dapat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil apa, saudaraku, ya, menyanyikan apa, saudara, ya, mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, ya. Terus dia bilang bersyukurlah di dalam hatimu. Aneh, saudara. Ketika kita kumpul di kompak Komsel, kita disuruh bersyukurlah. Ya, sambil saling membangun, bersyukurlah. Sambil bermazmur, nyanyian baru, saudaraku, kidung pujian, ya, ataupun apa, saudaraku, sambil bersyukur di hatimu. Ya, bersyukur di hatimu, saudara. Aneh, tiap ayat ada syukurnya. Ya, ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wow, saudara. Apa saja yang kita lakukan, segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, berarti
di dalam kompak, di dalam komsel, ya, maupun saudaraku ya dalam ibadah apa saja, ya, juga termasuk ayat 19 dan selanjutnya, ayat 18 dan selanjutnya, yaitu ketika kamu berfungsi sebagai suami, istri, bapak, anak, pembantu atau asisten rumah tangga, ya, ketika kamu di mana aja, di dunia bisnis kamu, ya, di mana aja, di mana saja, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa artinya melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? Apakah mau makan bilang dalam nama Yesus aku makan, ya? Mau nyetir keluar kota, dalam nama Yesus aku nyetir supaya aman. Mau naik pesawat, dalam nama Yesus aku naik pesawat. Nggak salah, boleh itu saudara. Tapi artinya nggak cuma sampai di situ. Nggak cuma menyebut dalam nama Yesus aku makan. Ya, bukan hanya sampai di situ. Nah, apa artinya dalam nama Tuhan Yesus? Ya, nah di dalam budaya, ya, budaya zamannya Tuhan Yesus, saudara, nama itu saudara penting sekali. Jadi kalau kita bilang gini, saya datang dalam nama kaisar, saya datang dalam nama raja, itu artinya gini, saya datang, ya, mewakili raja, saya datang, ya, di bawah otoritas raja. Saya datang di bawah kekuasaan raja. Saya datang di hadiratnya raja. Saya datang ya dengan otoritasnya raja dan kekuatannya raja. Itu artinya, saudara. Ya, jadi dalam nama Tuhan Yesus itu artinya apa, saudara? Kita melakukannya, saudara, ya, di bawah otoritas Yesus, dengan kekuatan Yesus, di hadapan hadiratnya Yesus, ya, dan saudaraku dengan penyertaan kasih karunia-Nya Yesus. Itu artinya, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, nama Yesus itu unik sekali, saudaraku. Yesus artinya Yesua, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Nah, Yahweh itu adalah YHWH atau Yehova, ya. Yahweh, saudaraku, itu begitu kudusnya nama itu, saudara, sehingga orang Israel nggak berani sembarangan menyebutnya, ya, sehingga mereka menggantikannya dengan kata Adonai, ya, karena YHWH nggak boleh sembarangan diucapkan, ya. Nah, YHWH punya nama Allah waktunya. Nanti kalau aku ditanya nama Allahku itu yang mengutus aku siapa? Siapa namamu Tuhan yang mengutus aku? Katakan YHWH, ya, mengutus kamu. Nah, YHWH itu, Yahweh itu artinya, saudaraku, aku ada sebagaimana aku ada, ya. Aku ada. Aku hadir. I am. Jadi nama Allah kita, aku hadir, saudara. Nama Allah kita itu, aku ada. Itu artinya nama Allah kita, saudara. Jadi Yesus artinya Allah yang ada dan siap menyelamatkan kita. Itu artinya Yesus. Allah yang ada, dia ada dulu, ada sekarang, ada sampai selama-lamanya. Dia selalu ada, dia tidak dibatasi oleh waktu, dia selalu hadir. Itulah artinya Yesus. Dia bukan hanya hadir, dia siap menyelamatkan kita. Bahkan dia sudah menyelamatkan kita. Itulah, saudaraku, Yesus. Jadi, melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus sekarang artinya apa? Ya, ini artinya melakukan segala sesuatu di hadiratnya Yesus. Itu, di hadiratnya Allah. Ya, itulah artinya. Dengan perkataan lain, coram Deo. Jadi saudara lakukan apa-apa harus bercoram Deo, di hadiratnya Tuhan.
ya, dengan otoritasnya Tuhan, ya, saudaraku, dengan urapannya Tuhan, dengan kasih karunia-Nya Tuhan, dengan kekuatannya Tuhan, ya, itulah saudaraku melakukan apa-apa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, anehnya dia tambah kata sambil mengucap syukur. Wow, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita, saudara. Sambil mengucap syukur. Ya, jadi saudara, kita lakukan apapun harus dalam nama Tuhan Yesus, artinya di hadirat Tuhan, ya, dengan otoritasnya, saudara, di bawah otoritasnya, ya, dengan mengandalkan kuasanya Tuhan dan kasih karunia-Nya Tuhan. Itu artinya melakukan apa-apa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, gimana supaya kita bisa sadar akan hadiratnya, otoritasnya, ya, kuasanya, kasih karunia-Nya. Nah, ini kuncinya. Sambil mengucap syukur. Ingat saudara, kuncinya ini. Waktu saudara mengucap syukur, disitulah saudara sadar akan saudaraku, hadiratnya. Saudara sadar akan otoritasnya, sadar akan kuasanya, sadar akan kasih karunia-Nya. Ya, ingat, mengucap syukur itu grace, ya, berkaitan nama grace, saudaraku. Ya, makanya saudara, kita harus mengucap syukur, sambil mengucap syukur. Ya, jadi praktek ini nih, saudara. Nah, nanti kita saling membangun, saudara, di Komsel, ya, lakukanlah saling membangun ini di hadiratnya Tuhan, di bawah otoritasnya Tuhan, ya, dengan kekuatan Tuhan, ya, dan dalam kasih karunia-Nya, saudara. Ya, caranya gimana? Mengucap syukur. Ya, jadi kalau saudara saling membangun di Komsel, di Kompak, ya, misalnya gini, saudara punya pengalaman dengan teman saudara, aduh menyebalkan dia. Dia itu sangat menyebalkan saudara. Ya, dia bikin kesel saudara. Nah, jangan gini waktu saling membangun. Aduh di hati saudara. Tuhan, gua sebel banget lihat Untung ini. Kemarin dia udah sakiti aku. Ya, enak lagi wajahnya tanpa dosa tuh. Gede, gua sebel banget lihat dia. Aduh. Baru lihat dia aja, gua perlu kasih karunia atau enggak? Ya, untuk lihat dia. Ya, ini orang minta ampun. Nah, kalau saudara kayak gitu bersungut-sungut, udah. Saudara saling membangunnya nggak ada kuasanya. Tidak ada kuasanya. Ya, yang ada, saudaraku, kata-kata saudara mendatangkan kematian. Ya, ingat, orang yang bersungut-sungut itu roh maut bekerja, saudaraku. Roh malaikat maut bekerja, kematian. Makanya katakan kasih karunia. Nggak mendatangkan kasih karunia, mendatangkan kematian. Maka kalau semua bersungut-sungut di Komsel hatinya, saudara nggak bisa saling membangun. Nggak bisa, saudara. Yang terjadi saling merusak, saling menghakimi, saling menghancurkan, saudara, dengan kata-kata saudara. Mari kita bertobat kalau selama ini kita, saudaraku, hatinya nggak benar. Ya, hati kita penuh dengan persungutan. Kita bertobat. Ya, jangan, saudara. Mari kita hatinya penuh syukur. Tuhan, meskipun Tuhan saudaraku belum sempurna, Tuhan, ada kelemahan dia, Tuhan. Ya, dia kemarin nyakitin aku, Tuhan. Tapi Tuhan, aku percaya, Tuhan, Engkau, Tuhan Allah yang baik. Tuhan, Engkau pasti merubah dia, Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan kasih karunia untuk dia berubah, Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, aku punya saudara seperti Untung.
Aduh, namanya aja untung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya saudara yang kalau aku dekat-dekat untung terus. Puji Tuhan. Haleluya. Gitu saudara, penuh dengan syukur. Ya. Nanti saudara pulang ke rumah. Misalnya anak saudara berontak. Ya. Berontak, nggak taat. Ya. Gimana caranya saudara ya berfungsi sebagai ayah dan ibu yang baik? Apakah kita marah-marah? Kurang ngajar kamu. Papa sudah ngajar kamu nggak taat-taat. Aduh, gua capek deh didik anak model kayak kamu. Bodoh kali kamu. Berontak terus nggak taat. Udah, papa capek ngurusin kamu, tau nggak? Kamu gimana sih? Nah, itu saudara. Itu kita suka begitu. Ya kan? Makanya jangan heran anak saudara makin berontak. Anak saudara akan makin jauh dari Tuhan. Jauh dari engkau. Ya, karena engkau bersungut-sungut, ya, maka malaikat maut bekerja, saudara. Kematian yang terjadi, ya, rumahmu penuh dengan kematian, saudara. Pernikahanmu penuh dengan kematian. Mestinya gimana, saudara? Mestinya engkau berespon, tinggal di hadirat Tuhan, saudara. Waktu mendidik anak, tinggal di hadirat Tuhan, ya. Terus kemudian mulai bersyukur. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Meskipun anakku Tuhan hari ini berontak Tuhan, aku nggak menyangkalinya. Dia berontak Tuhan, pemberontakannya menyakiti hati kami Tuhan. Tuhan, tapi kami tidak mau terpengaruh oleh ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anakku Tuhan. Engkau sudah tentukan dia untuk jadi serupa dengan Kristus. Aku percaya Tuhan, Kau pasti merubah dia Tuhan. Engkau pasti Tuhan ya akan mengubah hidupnya makin serupa dengan Kristus. Tuhan, aku bersyukur Tuhan meskipun anakku Tuhan hari ini Tuhan memberontak, tapi aku percaya Tuhan. Tuhan lewat peristiwa yang tidak nyaman ini Tuhan. Aku percaya Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi dia Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi kami. Supaya kami makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Gitu. Saya selalu praktek ini, saudara. Ketika anak saya berontak, itu berkali-kali, saudara. Ketika anak saya tidak taat, ya, saya tinggal di hadirat Tuhan. Saya tidak mau dipengaruhi oleh kedagingan saya. Saya bersyukur. Saya mengucap syukur. Saya tidak mau ya terpengaruh. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kalau saya begitu, saudara, itu selalu terjadi, saudara. 1 jam kemudian, kadang-kadang 2 jam kemudian, anak saya langsung telepon. Kalau enggak, dia datang ke kamar saya, saudara. Ya, sambil menyesal, dia berkata, Papa, sorry Papa. Sorry Papa, tadi saya memberontak. Tadi saya enggak taat. Papa, ampuni saya, maafin saya. Saya mau berubah. Saudara-saudara, itu saudara, ketika kita mengucap syukur, kasih karunia ya bekerja, saudara, mengubah dia, mengubah kita. Kasih karunia Tuhan bekerja. Saudara-saudara, makanya mengucap syukur artinya hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, mari kita mengucap syukur, ya. Apa saja yang kita lakukan, lakukan ya semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Nah, saudara, maukah saudara praktek ini? Nah, yang terakhir, yang kedua, ya, kalau kita mau hidupnya tidak tergoncangkan, ya, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua adalah kita harus punya gaya hidup beribadah. Next. Dengan cara yang berkenan serta dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ya, saudara. Jadi, ya, untuk hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, kita mesti beribadah. Apa itu beribadah? Nah, beribadah bukan sekedar nyanyi-nyanyi, bukan sekedar doa, bukan sekedar ya bernubuat menyampaikan pesan Tuhan, bukan sekedar saudaraku ya kita baca Alkitab, bukan.
Beribadah intinya adalah mempersembahkan tubuh kita. Ya, supaya tubuh kita atau seluruh hidup kita diperintah oleh Sang Raja, dikendalikan oleh Sang Raja. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah dalam diri kita. Jadi waktu kita beribadah, kita menyerahkan diri kita diperintah oleh Sang Raja, dikendalikan oleh Sang Raja, dikuasai oleh Sang Raja, ya, di mana dia berdaulat atas hidup kita, saudara. Kita menyerah kepada pemerintahannya. Kalau kita selalu ya diperintah oleh Sang Raja, maka hidup kita tidak tergoncangkan. Nah, berapa sering saudara beribadah? Ada orang beribadah itu seminggu sekali. Ya. Nah, waktu seminggu sekali dia diperintah oleh raja. Ya. Tapi di luar itu 6 hari dia nggak pernah beribadah, saudara. Nah, maka yang 6 hari itulah dia tidak ada di bawah pemerintahan Sang Raja. Nah, makanya hidupnya jangan heran, goncang. Ya, ketika goncangan datang, habis dia. Ya, ada orang saudaraku beribadah, ya, saudara cuman sehari sekali. Ya, ya, bagus udah tiap hari, tapi cuman sehari sekali. Enggak. Beribadah itu senantiasa, saudara. Itu gaya hidup 24 jam sehari. Ya, nah, saudara beribadah enggak? Nah, banyak orang tidak beribadah, ya, terus-terusan 24 jam sepanjang hari kita mesti beribadah. Nah, banyak orang pikir beribadah itu ya, oh hanya mesbah doa 1 jam itu. Bukan. Ya, itu hanya apa, saudaraku? Awalnya. Ya, kita mulai hari itu dengan beribadah sama-sama. Ya, saudara. Tapi harus berlanjut sepanjang hari kita beribadah. Sepanjang hari kita mempersembahkan tubuh kita. Sepanjang hari kita taruh hidup kita di bawah pemerintahan Allah. Kalau saudara 24 jam diperintah oleh Sang Raja, saudara hidupnya tidak tergoncangkan. Ya, bukan hanya itu. Akibatnya saudara mengalami kuasa ibadah. Nah, apa itu kuasa ibadah? Kuasa yang mengubah hidup kita ketika kita beribadah. Karena ketika orang praktek Roma 12 ayat 1, maka ayat 2 dia akan alami. Ayat 2 itu apa? Ayat 2 itu adalah perubahan hidup. Kita makin berubah serupa Kristus. Saudara, makanya kalau kita beribadah 24 jam sehari, kita mengalami kuasa ibadah. Nah, kuasa ibadah itu yang mengubah hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 5 katakan, pada akhir zaman akan datang hari-hari di mana orang secara lahiriah kelihatan beribadah, tapi kuasa ibadah ditolaknya. Nah, ini ngeri, saudara. Dan sekarang saya percaya sudah mulai terjadi. Ya, saya punya teman, dia cerita, Pak Edi, ngeri loh Pak Edi, dunia worship leader itu. Ya, saya kenal Pak Edi. Ada orang worship leader tapi dia homoseks, Pak Edi. Ya, dan dia kalau pimpin pujian, digandrungi sama orang-orang. Dia kalau pimpin pujian sangat karismatik, menyentuh sekali sampai orang nangis-nangis. Ya, sampai orang itu tersentuh. Tapi Pak Edi, hidup dia homoseksual. Dan dia udah 10 tahun pimpin pujian, pimpin penyembahan, tapi homoseks tetap homoseks. Wah, ngeri, saudara. Ini yang akan terjadi, saudara. Orang, saudaraku, kelihatannya beribadah, tapi nggak ada kuasa ibadah yang mengubah hidupnya. Homoseks tetap homoseks, lesbian tetap lesbian, ya, terikat pornografi tetap terikat pornografi, nggak lepas-lepas, nggak ada kemajuan. Ya, memang ada orang perlu proses, tapi dia nggak ada kemajuan, saudara. Nggak lepas, tetap nggak lepas. Jadi dia, saudaraku, sebenarnya bukan beribadah dia itu. Dia cuman show. Ya, dia show. Kelihatannya menyentuh, nangis, tapi belum tentu ya, saudaraku, menyentuh itu, saudara, ya, itu dari Roh Kudus, belum tentu. Belum tentu, saudara. Ya. Orang, saudara, ya,
bilang gini, aduh, ya, merinding loh kalau dia pimpin pujian. Ya, jangan lupa saudara, ikut Michael Jackson punya show juga merinding. Jadi tidak semua merinding itu dari Roh Kudus, saudaraku. Ya, hati-hati, saudara. Nah, makanya, saudara, ayo kita mempraktekkan ibadah sejati, enggak, saudara? Ya, kalau enggak, saudara, kita enggak ada kuasa ibadah, enggak berubah hidup kita, dan hidup kita nanti akan tergoncangkan, saudara. Tergoncang. Nanti mungkin varian baru datang lagi, dia tinggalin Tuhan, saudara. Tergoncang, ya, kompak yang tidak, saudaraku, praktek ibadah sejati tiap hari, ya, tiap hari, saudaraku, sepanjang hari, ya, terus sama-sama praktekkan ibadah sejati, goncang, kompaknya bubar, ya, komselnya bubar, saudara, atau komselnya nggak ada kuasa perubahan hidup, ya. Mari, saudaraku, kita mau beribadah dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ya, mari kita hargai Tuhan, hormat sama Dia kalau kita beribadah. Ya, serius. Ya, hati kita jangan jauh dari Dia. Ya, katanya engkau beribadah tapi hatimu jauh dari aku. Mari, saudaraku, kita mau praktek ini. Nah, sebentar, saudara, ya, kita akan praktek. Ya, next. Ini yang kita akan praktekkan nanti. Ya, sebelum nanti sesudah kita tanya jawab, ya. Nah, ini yang kita mau praktekkan di kompak kita, saudara, atau komsel, ya. Pertama, praktek mempersembahkan tubuh. Jadi persembahkan tubuh, maksudnya tubuh di sini bukan hanya tubuh, tentunya jiwa dan roh kita masing-masing secara korporat. Ya, ingat Roma 12 ayat 1 itu korporat, ya. Nah, jadi beberapa orang berdoa, ya, berdoa penyerahan diri secara bergantian, mengalir bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Jadi pertama-tama misalnya, ya, saudara, jangan terlalu banyak, ya. Kalau semuanya mesti, ya, berdoa bersama-sama, menyerahkan diri, ya, itu terlalu panjang, ya. Tapi misalnya 3 orang aja lah, ya, kita masing-masing mengalir, ya, tapi seorang lepas seorang, ya, kita persembahkan tubuh, ya. Nah, Zoom-nya kita buka, saudaraku, yang lain di mute, ya. Kemudian kita mulai persembahkan tubuh. Tuhan, kami datang hari ini, Tuhan. Kami sebagai tubuh Kristus, kami, Tuhan, mau mempersembahkan tubuh kami, Tuhan. Tuhan, dimulai dari saya, Tuhan. Tuhan, aku persembahkan hidupku, Tuhan. Aku persembahkan roh, jiwa, dan tubuhku, Tuhan. Tuhan, aku persembahkan karena ini bukan milikku lagi, Tuhan. Ini milik-Mu, Tuhan. Tuhan, tubuhku, Tuhan, adalah Tuhan, hasil tebusan-Mu di kayu salib, Tuhan. Tubuhku adalah bait Allah. Tuhan, ambil alih, Tuhan. Perintah hidupku, Tuhan. Ini ku persembahkan hidupku, Tuhan. Tuhan, datanglah pemerintahan-Mu, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Tuhan, seperti di surga. Tuhan, aku datang, Tuhan. Mari, Tuhan. Tuhan, aku persembahkan tubuhku. Nah, seorang lepas seorang, saudara. Nah, setelah itu, saudara, nah, kita sambil mempersembahkan tubuh, mulai renungkanlah, ini yang kedua, beberapa kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ya, misalnya, saudara ingat proses keselamatan saudara begitu berkesan, saudara nggak pernah lupakan. Ya, saudara boleh mengucap syukur. Ya, seorang lepas seorang. Ya, tapi jangan panjang-panjang, saudara. Ya, 1-2 menit maksimum. Ya, misalnya gini, Tuhan, ketika Tuhan aku ingat, Tuhan, ketika dulu, Tuhan, aku bukan orang yang mencari Engkau, Tuhan. Tuhan, aku begitu jahat. Aku hidupnya begitu jauh dari Engkau. Tuhan, aku ingat, Tuhan, aku dalam lubang dosa yang begitu dalam.
Tuhan, bahkan hidupku begitu stres. Aku hampir bunuh diri, Tuhan. Waktu itu Tuhan, aku udah nggak kuat dengan hidupku. Aku, Tuhan, berkali-kali ingin mengakhiri hidupku, Tuhan. Tapi Engkau panggil aku, Tuhan. Engkau pertemukan aku dengan seorang yang memberitakan Injil-Mu, Tuhan. Sehingga aku boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Itu misalnya, saudara. Nah, ucapkan syukur. Ya, kesembuhan. Saudara pernah sembuh. Ucapkan syukur. Misalnya saya udah sempat masuk ICU ketika saya kena COVID. Nah, saya ceritakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingat ketika aku dalam Tuhan di ICU, Tuhan, waktu aku kena COVID. Tuhan, aku begitu mengalami seperti ada di lembah bayang-bayang maut, Tuhan. Tuhan, aku ingat betapa mengerikannya, Tuhan, menghadapi kematian, Tuhan. Tapi Tuhan, aku bersyukur Engkau lawat aku waktu itu, Tuhan. Tuhan, Engkau jamah aku, Tuhan, sampai 5 jam, Tuhan. Nah, misalnya, saudara ucapkan syukur, cerita real apa yang saudara alami. Apakah saudara pernah ditolong Tuhan, pernah mendapat penghiburan, ya, atau situasi yang saudara sedang alami hari-hari ini, ya, saudara, engkau boleh ucapkan syukur atas hal tersebut kepada Tuhan di depan yang lain dengan suara yang jelas, tapi jangan barengan, ya, seorang lepas seorang, ya. Dan kemudian saudaraku, jangan terlalu banyak karena nggak keburu semuanya, saudara. Waktu kita terbatas, ya. Jadi 1-2 orang aja, 1-2 menit aja, ya. Jangan lama-lama dan jangan, saudaraku, terlalu banyak orang, ya. Nah, kita praktek ini, saudara, ya. Coba, saudaraku, kalau kita praktekkan ini, kita ngalami sadar akan hadiratnya, ya. Kita bukan cuma sadar hadiratnya, sadar otoritasnya, sadar kuasanya, sadar akan kasih karunia-Nya, dan bukan hanya itu, nanti saudara mengalami hadiratnya, ya, mengalami, saudaraku, otoritasnya, mengalami kuasanya, mengalami kasih karunia-Nya, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Wow, mari kita praktekkan ini di dalam Kompak dan Komsel kita. Baik, ya, sampai di sini, saudaraku, equipping kita. Nah, kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk dalam saudaraku, ya, praktek, ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Edi. Terima kasih buat pencerahan dan pengajarannya yang semakin memberi kita inspirasi untuk mempraktekkan, ya, bagaimana untuk kita boleh mengalami Tuhan di dalam hadirat-Nya dan ibadah sejati. Nah, teman-teman di sini kami silakan untuk boleh tulis di room chat atau nyalakan mic Anda untuk boleh menanyakan pertanyaan secara langsung kepada Pak Edi, ya. Jadi gunakan waktu yang ada dengan efektif dan maksimal. Saya persilakan teman-teman boleh nyalakan mic untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Nah, sambil menunggu teman-teman yang memberikan pertanyaan langsung, kita udah ada masuk juga chat di mana ada pertanyaan yang juga udah sampaikan bagaimana Kak kalau seandainya berbicara tentang kehidupan sehari-hari sebagai orang tua yang baru punya anak yang masih kecil dengan kesibukannya, mesti ngurus anak, bagaimana melakukan ibadah sejati, bagaimana melakukan koram deo, dan belum lagi habis itu mesti buru-buru kerja. Jadi bagaimana ya praktek ibadah sejati itu dilakukan, Kak? Thank you. Ya, ini pertanyaan yang bagus, ya. Jadi saudara, ya, ingat, saudara menjaga bayi itu juga adalah, ya, ibadah sejati, saudara. Ya, jadi saudara itu saudara sedang, ya, melakukan ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah, saudara, ya, kita menyerahkan diri kita, saudara, ya, sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, supaya diri kita dipakai Tuhan untuk tujuan kerajaannya, saudara. Nah, mendidik anak
membesarkan anak itu kan kehendak Tuhan, saudara. Jadi sambil saudara membesarkan anak, ya, lakukan sebagai bagian dari ibadah, saudara. Ya, jadi itu ibadah. Nah, orang Muslim aja lebih ngerti ini. Ya, bekerja itu ibadah. Orang Kristen nggak ngerti. Ya, jadi lihatlah menjaga bayi itu sebagai ibadah. Nah, tapi kita bisa nggak ikut Coram Deo? Nah, saudara, kalau kita nggak bisa ikut yang pagi Coram Deo sejam, nah saya dorong gini, ya, ibu-ibu, ya, yang sama-sama, ya, ibu-ibu juga, ya, yang punya need khusus, ya, ketemulah 15 menit aja, ya, satu hari. Nah, sama-sama sambil gendong bayinya melakukan ibadah sejati sama-sama, ya. Jadi nyembah Tuhan sama-sama, ya, sambil gendong anaknya, saudara. Itu, ya, sebagai apa, saudaraku, bentuk kebersamaan kita. Tapi dilanjutkan sepanjang hari itu, saudara, kita terus tinggal di hadiratnya Coram Deo, ya, sambil hatinya bersyukur. Terima kasih Tuhan, ya, bayiku ini Tuhan, ya, nggak gampang membesarkannya, tapi aku bersyukur Tuhan, Engkau berikan aku bayi, tanggung jawab untuk mengasihi anak ini Tuhan, membesarkan dia Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, Kau percayakan anak. Tuhan, ini adalah ibadahku Tuhan. Tuhan, aku lakukan ini bukan seperti untuk manusia, tapi hanya untuk Engkau aku lakukan Tuhan. Nah, itu ibadah. Ya, jadi ibu-ibu jangan tertuduh, ya. Anda sedang membesarkan anak, Anda sedang beribadah. Ya, oke. Oh, terima kasih. Kita sering beribadah. Membesarkan, mengurus anak ternyata merupakan sebuah ibadah juga ya. Sambil bersyukur bersama teman kompak keren. Baik, teman-teman silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda boleh menyalakan mic. Atau Anda yang ingin didoakan, Anda yang ingin bertanya, Anda boleh tuliskan di room chat atau nyalakan mic ya. Anda boleh langsung nyalakan mic. Mic-nya udah bisa, posisi udah nyala, bisa Anda silakan. Jangan ragu-ragu. Dan juga teman-teman yang ingin menuliskan di dalam room chat, kita juga buka ruang room chat untuk boleh bertanya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya Kak Edi. Bagaimana Kak Edi dikatakan untuk kita selalu bersyukur bagian daripada ibadah sejati Kak Edi. Tetapi kalau di dalam kenyataan kan kadang-kadang kita ditipu orang, terus kemudian kita tuh dijahati, ditinggal sama pacar, belum lagi ditinggal sama suami, dia itu keselin banget. Bagaimana kita bisa bersyukur kan akan melakukan sesuatu yang menyakiti kita. Jadi kita bagaimana bersyukur dalam kondisi itu, Mbak? Kita mungkin nggak menyalahkan Tuhan Kak Edi. Tetapi kalau kita kesal, kita marahi orang yang menyakiti kita, dan apakah itu termasuk persungutan Kak Edi? Ya, jadi kalau kita ya marah sama orang, ya, jadi tergantung motif kita, ya. Jadi kalau motif kita akhirnya kita ujung-ujungnya ya sebenarnya ke sana. Ya cuman kita nggak berani bilang, aduh Tuhan kenapa hidup kayak begini ini Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab. Sebenarnya ujungnya kita ke situ sebenarnya saudara. Nah tapi kalau kita ngerti Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya dia turut bekerja ya dalam segala hal. Artinya segala hal itu yang baik, yang tidak baik, yang enak, yang tidak enak, yang kita suka, yang kita tidak suka, ya, yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, Allah turut bekerja dalam segala hal itu, membawa kita, ya, supaya mendatangkan kebaikan. Nah, singular kebaikannya, saudara. Ya, bukan kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Bagi mereka yang terpanggil, ya, yang mengasihi Dia dan terpanggil dalam rencananya. Nah, rencana Tuhan apa? Next, ya dikatakan karena sebelum dunia dijadikan, kamu udah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kebaikan di situ adalah keserupaan dengan Kristus. Misalnya, engkau diputusin pacar, itu negatif kan? Engkau sakit,
ya luka. Tapi tahukah saudara, kalau engkau bersyukur, Tuhan, memang Tuhan gak enak Tuhan diputusin pacar ini Tuhan. Tapi aku bersyukur Tuhan, Kau Allah yang berdaulat, Kau Allah yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Tuhan, terima kasih lewat kejadian ini Tuhan, Engkau akan ubah aku makin serupa dengan gambaran anaknya. Nah, justru lewat ditolak pacar itu, saudara makin serupa Kristus. Ya, tapi kalau saudara bersungut-sungut, Tuhan, kenapa Tuhan aku ditolak Tuhan? Coba lihat Tuhan, orang nggak mengasihi aku Tuhan. Aduh. Aku bujang lapuk dah lama-lama Tuhan. Nggak laku. Aku perawan tua deh. Tuhan, kenapa kayak begini? Tuhan, kalau Engkau baik, kenapa aku kayak begini? Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka lewat situasi itu, engkau nggak berubah makin serupa Kristus, tapi engkau berubah makin serupa setan. Iya dong, bersungut-sungut itu, saudara, ya lawannya bersyukur. Mari kita bersyukur, saudara. Memang nggak enak, ya, menyakitkan. Tapi Allah turut bekerja dalam hal yang menyakitkan itu. Ya kan? Kita bisa lihat nggak Allah kita berdaulat? Ya kan? Nah, sekalipun itu salah kita, saudara. Tapi tetap Allah berdaulat. Mengubah ketidakbaikan itu menjadi kebaikan, saudara. Buat kita. Ya. Jadi mari kita terus bersyukur, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Edi. Ya oke, luar biasa. Kita semua jadi ngerti ya, bisa ya kita tetap beribadah sejati ya. Kita bisa tetap mengampuni, mengasihi, jangan bersungut-sungut. Wah, mirip-mirip ya Kak ya, bersungut-sungut sama dongkol ya Kak ya. Kakak adik itu, Pak. Baik, Bapak Ibu Saudara, silakan ya. Kita udah ada pertanyaan nih di sini, kita akan tanyakan ya. Nah, Kak Edi di sini ada yang bertanya, Kak Edi, dari Pak Budi Lim ya. Kak Edi, guncangan yang dimaksud apakah selalu mendatangkan masalah atau ketidaknyamanan dalam hidup, Kak Edi? Ya, jadi kalau kita lihat, saudara, sebelum guncangan yang terbesar itu kan waktu 7 sangkakala dicurahkan. Karena dibilang gini, 1 hari kelak aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Nah, itu mengacu kepada, ya, kalau di kitab Wahyu nanti saudara baca, itu ketika 7 sangkakala, 7 murka Allah dicurahkan, ya. Di Matius 24 juga itu. Langit akan bergoncang. Ya, setelah matahari menjadi gelap, langit akan bergoncang, saudara. Nah, itu 7 sangkakala itu, saudara. Ya, setelah, ya saudaraku, 7 sangkakala dicurahkan, murka Allah dicurahkan, saudara. Tapi ada ayatnya, 1 Timotius pasal 5, dikatakan, saudara, kita tidak ditentukan untuk kena murka Allah. Jadi jangan takut, saudara. Murka Allah, goncangan langit, kita nggak akan kena, saudara. Jadi kayak orang Israel, saudara. Mereka, ya, bangsa Mesir kena tulah, ya mereka, saudaraku, setelah tulah yang keempat, mereka nggak kena lagi, saudara. Ya, bangsa Israel, saudaraku, tidak kena. Ya, nah dilindungi oleh Tuhan. Kita akan dilindungi. Nah, waktu itulah Mazmur 91 digenapi. Jadi Mazmur 91 jangan salah pakai. Ayat itu terjadi waktu langit digoncang, saudara. Nah, itu langit akan digoncang, sangkakala murka Allah dicurahkan. Nah, tapi sebelum itu ada goncangan di bumi. Nah, goncangan di bumi itu apa? Ya, itu adalah meterai-meterai yang dibuka itu, saudara, ya. Goncangan apa, saudara? Rohani, di mana pengajaran sesat datang. Ya, goncangan apa lagi? Goncangan, ya, saudaraku, politik. Ya, goncangan apa, saudaraku, di mana peperangan terjadi di mana-mana. Ya, peperangan, saudaraku, bangsa melawan bangsa, ya, suku melawan suku, ya, saudara. Terus habis itu goncangan ekonomi, ya,
terjadi kelaparan di mana-mana. Ya, harga-harga naik, saudaraku. Itu goncangan ekonomi. Habis itu apa? Goncangan alam. Terjadi gempa bumi di mana-mana. Ya, saudara, goncangan alam. Kita lihat sekarang alam bergoncang, saudaraku. Ya, termasuk apa, saudara? Ada pandemi. Ya, maka saudaraku muncul penyakit sampar katanya. Ya, ada binatang-binatang yang keluar, ya, yang saudaraku ya akan apa, saudara, membunuh manusia. Nah, binatang ini apa? Kuman, virus, ya, itu binatang, saudara, yang membunuh manusia, ya, dan menyebar ke seluruh dunia, yaitu pandemi. Ya, nah itu semua goncangan itu Tuhan yang izinkan terjadi. Ya, jadi jangan ditengking. Aku akan menggoncangkan bumi. Tengking aja coba kalau berani lawan Tuhan, saudara. Ya, makanya saudara, ya kita mesti siap. Goncangan akan lebih dahsyat lagi, saudara. Ya, aduh, kok kayak begitu, Pak Edi? Nah, udah bersungut-sungut tuh. Belum apa-apa udah aduh, ya kan? Ngerti dulu, saudara, rencana Tuhan, ya. Nah, kita mau selalu pokoknya bersyukur, ya, saudara. Kita tidak akan tergoncangkan kalau kita bersyukur dan beribadah. Oke? Ya, itu dia. Terima kasih kayak di goncangan, nah nikmati aja goncangan ya, luar biasa, bersyukur terus, maka goncangannya cepat berlalu. Oke Kak Edi, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, tak terasa ya waktu menunjukkan terus berjalan, udah jam 8.45. Nah kita akan memasuki sesi berikutnya untuk kita masuk ke dalam breakout room. Nah sebelumnya kita ucapkan terima kasih buat Kak Edi. Ya, yang mau say thank you, kasih emoticon dulu. Thank you. Yo, boleh ya, pakai emoticon. Bye. Thank you. Oke, makasih Mbak Edi. Bye-bye. Praktek ya. Siap, Kak Ingat Edi. praktek yang tadi itu, ya. Puji Tuhan. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Makasih Kak Edi. Thank you, Kak Edi. Kati. Salam Mardi. Kita lanjut langsung ke sesi berikutnya di mana kita akan komsel ya. Ini yang kita nanti-nantikan. Pastikan semua sudah tulis nama, dan yang sudah tulis nama segera kita masuk ke dalam breakout room. Yang belum tulis nama atau belum tulis BR, silakan ditulis BR ya sesuai dengan komsel Anda. Silakan yang sudah ada di dalam BR saat ini kita kirim langsung ke dalam breakout room.